Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zona Anita Tuing dengan NIM 22104113200024 dengan program studi Administrasi Publik angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kapita Selecta Sistem Sosial Indonesia. Di sini saya akan memaparkan beberapa pembahasan yang akan dibahas pada materi hari ini. A. Konteks struktural demokrasi konsensus. B. Demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik. C. Elemen-elemen demokrasi. D. Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus. A. Konteks struktural demokrasi konsensus. Dalam konteks struktural, demokrasi konsensus melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan sehari-hari, serta menekankan konsensus daripada aturan mayoritas. Konteks struktural demokrasi mencakup berbagai elemen yang mendukung dialog, negosiasi, dan kompromi untuk mencapai keputusan bersama. Beberapa elemen penting dalam konteks struktural demokrasi konsensus melibatkan 1. Sistem multipartai, 2. Lembaga pemerintahan yang kuat, 3. Budaya dialog dan kompromi, 4. Partisipasi masyarakat, dan 5. Perlindungan hak minoritas. Dengan memahami dan mengembangkan konteks struktural ini, sistem demokrasi konsensus dapat berfungsi lebih efektif dalam menangani keragaman dan perbedaan dalam masyarakat. Konteks ini menciptakan landasan bagi proses politik yang lebih inklusif dan mencerminkan prinsip-prinsip good governance. B. Demokrasi konsensus dalam sistem manajemen konflik. Demokrasi konsensus dalam sistem manajemen konflik mengacu pada suatu pendekatan di mana keputusan diambil melalui proses dialog dan negosiasi serta rezim demokrasi yang lebih menekankan konsensus ketimbang oposisi dan lebih merangkul ketimbang memusuhi. Contoh dari demokrasi konsensus adalah Inggris dan Selandia. Model demokrasi konsensus ini juga diterapkan di Indonesia, terutama dalam konteks demokrasi Pancasila yang menerapkan konsensus untuk melindungi minoritas. C. Elemen-elemen demokrasi konsensus. Elemen-elemen utama dalam demokrasi konsensus melibatkan struktur dan prinsip yang mendorong proses pengambilan keputusan melalui dialog, keterbukaan, dan pencapaian kesepakatan bersama. Elemen-elemen demokrasi konsensus menurut Liebhardt minimal ada 10 kerangka lembaga politik yang diperlukan, antara lain koalisi besar dan berbagai kekuasaan dalam mengelola lembaga eksekutif, sistem pemilihan yang profesional, dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, demokrasi konsensus berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan inklusif, adil, dan dapat diterima oleh budaya kelompok dalam masyarakat. D. Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konsensus yang menekankan pada konsensus ketimbang oposisi, lebih merangkul ketimbang memusuhi. Memiliki elemen-elemen demokrasi konsensus yang tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila. Contoh demokrasi konsensus adalah pemerintahan oleh koalisi besar dan berbagai kekuasaan dalam mengelola lembaga eksekutif. Karena demokrasi konsensus bertemu dengan Pancasila dalam konsep konsensus demokrasi, maka tidak ada pertentangan antara keduanya. Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia menciptakan kerangka demokrasi konsensus yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan budaya. Ini adalah contoh unik dari demokrasi yang memadukan prinsip-prinsip konsensus dengan nilai-nilai realitas sosial Indonesia. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih.